Selamat pagi anak-anak, perkenalkan nama Ibu Mei, Ibu Meliana. Nah, nanti Ibu Mei akan mengajar mata pelajaran agama Kristen. Nah, pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kita bisa kembali bersekolah hari ini. Sebelum kita belajar, kita akan mendengarkan renungan pagi. Kita mau belajar mendengarkan firman Tuhan. Ibu Mei mau bacakan dari Alkitab Mazmur 121 ayat 5 sampai dengan 6. Mazmur 121 ayat 5 sampai 6. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Nah, adik-adik, sebelum kita belajar lebih dalam, kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami boleh kembali bersekolah. Kami mau belajar firman Tuhan. Tuhan tolong supaya kami boleh fokus mendengarkan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, coba lihat ke luar rumah. Coba lihat keluar rumah. Nah, apakah hari ini kalian melihat matahari? Coba lihat, mataharinya berbentuk apa? Berbentuk segitiga kah? Berbentuk kotak kah? Atau berbentuk bulat? Nah, berbentuk bulat ya. Kira-kira anak-anak, kenapa ya Tuhan itu menciptakan matahari? Nah, anak-anak, Tuhan menciptakan matahari itu dengan banyak tujuan. Coba pikir ya, waktu matahari terbit, tandanya harus ngapain kalau matahari sudah terbit? Artinya hari sudah pagi, saatnya kita bangun dari tidur dan melakukan tugas-tugas kita. Nah, kalau sebagai anak sekolah berarti waktunya kita untuk mandi. Kemudian sarapan, lalu bersekolah. Karena kita sekolah online, berarti sekolahnya di depan handphone. Nah, tapi tetap bersekolah ya. Nah, selain itu orang tua juga bangun, bersiap-siap lalu pergi kerja. Anak-anak, matahari juga apa? Juga membantu kita. Salah satunya membantu mengeringkan pakaian kita. Bayangkan kalau tidak ada matahari. Mama cuci baju tidak kering-kering, terus kita pakai baju apa? Nah, gitu. Jadi matahari menolong supaya pakaian kita juga bisa kering. Selain itu, matahari menolong kita untuk memiliki tubuh yang sehat. Nah, selama masa COVID ini, pemerintah memberi kita saran untuk berjemur di bawah matahari supaya kita tetap sehat. Jadi, anak-anak ingat juga ya, harus berjemur di bawah matahari. Nah, makanya kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Allah telah menciptakan matahari. Anak-anak tahu tidak? Sebenarnya matahari itu sangat panas. Akan tetapi Alkitab memberitahu kepada kita bahwa matahari itu sekalipun sangat panas, tetapi matahari tidak akan menyakiti kita. Kenapa anak-anak? Karena Tuhan kasih tahu lewat firman-Nya. Tuhan kasih tahu lewat Alkitab bahwa Tuhan itu selalu menolong dan menjaga kita. Jadi kadang-kadang kalau lagi musim kemarau, kan kita kepanasan kan? Kok matahari panas sekali sih Mami? Tapi meski demikian, Tuhan berjanji untuk selalu menjaga kita. Jadi waktu kita keluar rumah, lagi jalan-jalan, melihat matahari, matahari tidak akan membakar kulit kita. Justru Tuhan membuat kita menjadi sehat karena matahari. Betapa Tuhan itu baik untuk setiap kita anak-anak. Tuhan menjaga kita. Kita mau bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah memberikan kita matahari, menjaga kita untuk tetap sehat,
menjaga kita untuk boleh tetap belajar dan bahkan bermain. Nah, Bu Mei sekarang mau ajak anak-anak untuk bertepuk tangan. Kita mau nyanyi lagu Dari Terbit Matahari. Siap-siap ya semua ya. Biarlah nama Tuhan yang terus-menerus dipuji. Anak-anak, mari kita sama-sama berdoa. Kita mau menyerahkan sepanjang hari ini. Tuhan tolong kita supaya kita boleh belajar dengan baik, boleh belajar dengan fokus dan tetap bersemangat. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepada Tuhan. Tuhan menolong kami pagi ini, kami boleh belajar. Matahari pun diciptakan oleh Tuhan. Tuhan menciptakan matahari supaya kami boleh belajar dengan baik, supaya kami boleh bermain, supaya kami boleh punya tubuh yang sehat. Tuhan, kami bersyukur Tuhan mengasihi kami. Tuhan, pagi hari ini kami akan mulai belajar. Kami mohon Tuhan yang menolong kami, memampukan kami supaya kami boleh belajar dengan sungguh-sungguh. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk guru-guru kami yang sudah mengajar. Terima kasih untuk orang tua kami yang boleh menolong kami belajar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat belajar. Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes. Ya anak-anak, kita bersyukur karena kita bisa tetap kembali belajar. Ya, sebelum belajar seperti biasa, Ibu Yolita tetap akan bertanya, hari ini hari apa ya anak-anak? Ada yang tahu? Hari ini hari Selasa. Tanggal berapa? 15 September tahun 2020. Ya anak-anak, kita bersyukur karena Tuhan Yesus sangat baik buat kita. Kita masih tetap bisa belajar, kita masih sehat, kita diberikan semangat untuk belajar ya. Kita berterima kasih. Anak-anak harus selalu katakan terima kasih buat siapa? Tuhan Yesus yang sudah sayang sama kita. Ya anak-anak, hari ini kita mau belajar tentang membedakan rasa. Ada rasa apa ya? Pahit, manis, asam, asin, dan
Apa lagi? Pedas juga ada ya, banyak ya. Ya banyak rasa. Tapi sekarang Ibu Yolita mau tunjukkan beberapa macam ya. Ada yang rasanya pahit. Biasa yang pahit itu rasanya yang mana ya? Obat ya. Kalau obat ada yang manis, ada juga yang pahit. Sekarang Ibu Yolita mau kasih tunjuk sesuatu. Coba lihat ini apa, Nana? Ini kopi. Iya, kopi rasanya apa? Ada yang tahu, Bu Moni? Iya, kopi pahit, Ibu Yolita. Iya, kopi rasanya pahit. Ya, kalau ini anak-anak di rumah kalau ada kopi boleh ambil sedikit dicoba. Rasanya apa ya kopi itu? Iya, kalau kopi rasanya pahit. Ada lagi, mau lihat nggak? Ini apa ini anak-anak? Coba lihat nih. Ini apa ini? Buah apa? Jeruk sambal ya. Biasa kalau makan bakso, makan kue tiaw goreng, ada ini ada jeruk ya. Jeruk rasanya apa? Asem ya. Yes, rasanya asem ya. Ini rasanya asem. Buah jeruk sambal ini rasanya asem. Ada juga nih anak-anak. Ini coba lihat ini apa nih? Oh, banyak Ibu Yolita bawa nih. Apa ini? Ini namanya gula pasir. Apa anak-anak? Gula pasir. Rasanya apa? Bu Moni? Manis. Iya, manis. Ini rasanya manis ya. Kalau anak-anak yang suka minum teh atau minum susu, kalau suka manis pasti dikasih gula ya. Gula supaya minumannya jadinya manis kan. Bikin teh, kasih gula, aduk-aduk. Enak ya. Ini gula pasir rasanya manis. Ada lagi nih. Ya, nih. Ini Ibu Yolita bawa sedikit ini. Coba lihat. Apa? Ini namanya garam. Garam. Ya, biasa kalau garam rasanya apa? Asin, Ibu Yolita. Rasanya asin. Kalau mami masak di rumah pasti pakai garam supaya makanannya menjadi enak, ada rasanya. Kalau tidak dikasih garam, coba tanya mami. Mami, kalau mami masak pakai garam atau tidak? Coba tanyakan ke maminya, pasti mami bilang pakai garam supaya asin, ada rasanya supaya enak. Jadi kalau masak pasti pakai garam. Jadi anak-anak di rumah kalau ada garam bisa ambil sedikit. Dicoba ya rasanya apa. Kalau ada kopi, ada gula, ada jeruk sambal tadi kan yang Ibu Yolita tunjukkan, bisa anak-anak ambil sedikit, coba rasa. Nanti kasih tahu mamanya rasanya apa sih ini gitu ya. Nanti anak-anak bisa coba di rumah. Bisa anak-anak? Bisa dicoba ya, lakukan di rumah. Ya anak-anak, sekarang Ibu Yolita mau ajar anak-anak untuk mengucapkan isi Pancasila. Nanti anak-anak ucapkan isi Pancasila dari 1 sampai 5. Kalau isinya ada 5 ya, dari 1 sampai 5. Jadi anak-anak nanti ada videonya, anak-anak ikutin cara baca Pancasilanya ya. Atau mau dengar Ibu Yolita juga? Mau dengar nggak Bu Moni? Kalau mau kita boleh baca sama-sama ya. Ikuti Ibu Yolita ya. Nanti ada videonya juga, bisa dilihat di video juga. Tapi ikuti Ibu Yolita baca. Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan. Perwakilan. 5. Keadilan sosial. Bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, anak-anak isi Pancasila ada 5. Jadi nanti anak-anak tugasnya bacakan isi Pancasila 1 sampai 5. Nanti tolong mama papa videokan, kirim buat
Ibu Yolita, Ibu Bunga, dan juga Ibu Ros ya ke kelasnya masing-masing. Jadi itu divideokan, baca isi Pancasila ada 5. Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan. Ketuhanan yang Maha Esa. Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan. Kemanusiaan yang adil. Yang adil dan beradab. Dan beradab. 3. Persatuan. Persatuan Indonesia. Indonesia. 4. Kerakyatan. Kerakyatan yang dipimpin. Yang dipimpin oleh hikmat. Oleh hikmat. Kebijaksanaan. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Permusyawaratan. Perwakilan. Perwakilan. 5. Keadilan. Keadilan sosial. Sosial bagi seluruh rakyat. Rakyat Indonesia. Indonesia. Ya anak-anak, tugas selanjutnya kita akan membatik dengan tisu. Ya, yang kita perlukan selembar tisu, kemudian ada pewarna. Ada 2 macam pewarna ya yang ibu pakai. Terserah anak-anak di rumah ada pewarna warna apa, apapun boleh. Yang ibu pakai warna merah sama orange. Dan juga mangkuk yang kita kasih pewarnanya. Terus ada juga ibu pakai cotton bud ya. Ya, sekarang kita akan melihat cara membatik dengan tisu. Ya, tisunya dilipat dulu. Perhatikan, dilipat dengan rapi. Ya, setelah dilipat, ya sekarang kita akan memberikan warna pada tisunya. Ya, sekarang kita akan memberikan warna pada tisunya. Kita lihat sudut-sudutnya dulu dicelup pewarna. Anak-anak bisa melakukannya dengan pelan-pelan ya, supaya hasilnya bagus juga. Ya, perhatikan Ibu Monik memakai cotton bud untuk menaruhkan pewarna ke tisunya. Perhatikan baik-baik. Anak-anak kalau lagi ngerjakannya pelan-pelan ya, gak usah buru-buru supaya hasilnya bagus. Setelah itu kita buka tisunya pelan-pelan, kita lihat hasilnya ya. Iya, coba anak-anak lihat. Ini hasilnya. Jadi anak-anak bisa melakukannya di rumah nanti ya, pakai tisu, pewarna, dan juga cotton bud. Anak-anak bisa kreasi sendiri, kerjakannya yang rapi supaya hasilnya juga bagus. Ya anak-anak, untuk tugas selanjutnya kita akan mengerjakan kegiatan di buku Tanah Airku ya. Buku Tanah Airku di halaman yang ke-4 ya anak-anak, di halaman 4 ini
ada di sini ya halamannya. Tugas anak-anak menebalkan garis putus-putus. Jadi dari angka 1 anak-anak tebalkan sampai dia membentuk pohon beringin. Jadi disambung ya, ditebalkan ini garis putus-putusnya yang rapi ya anak-anak. Ngerjakannya yang rapi, tidak usah cepat-cepat, nanti hasilnya jadi jelek ya. Jadi yang rapi. Di halaman 4 buku Tanah Airku. Ya anak-anak, ini juga ada kertas kecil yang tadi sudah ibu guru bagikan. Ini ada halaman-halaman yang perlu dikerjakan tugasnya di buku Tanah Airku. Ya, di sini ada halamannya. Jadi anak-anak kerjakan sesuai halaman yang sudah ditulis di kertas kecil ini. Nanti mohon bantuan papa mama untuk memperhatikan anaknya dalam mengerjakan tugasnya. Ya, pesan kami, pesan guru, tolong orang tua ajarkan anak-anak mengerjakan di halaman yang sudah ditentukan ya. Halaman yang sudah dikasih tanggal dan yang sudah disuruh kerjakan itu saja yang dikerjakan. Jangan sampai satu buku ini dikerjakan semua ya Bapak Ibu. Jadi sesuai dengan arahan yang sudah dikasih tanggal itu saja yang dikerjakan. Yang tidak dikasih tanggal tidak usah dikerjakan ya. Jadi jangan satu buku ini langsung dikerjakan semua ya. Papa mama ingat ya. Ya tolong diperhatikan anak-anaknya saat mengerjakan tugas. Itu saja tugas dari kami. Buat anak-anak di rumah tetap semangat belajar. Kerjakan semua tugas yang ada dari ibu guru ya. Yang tadi tugasnya itu membuat video baca isi Pancasila, nanti kirimkan ke guru kelas masing-masing ya. Ya, selamat belajar anak-anak. Namun sebelumnya kita akan menutup belajar kita hari ini dengan nyanyi lagu Bapa Terima Kasih. Ya, yuk lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Ikuti Ibu Yolita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat hari ini, kami bisa belajar. Tolong kami, berikan kami sukacita untuk bisa belajar dengan baik. Berikan kami kesehatan, kepintaran. Berkati juga Papa Mama yang selalu menolong kami saat belajar. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Bye-bye anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.